Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ia Alfiani dan PMG 1A 21003. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Nah, logaritma ini tidak hanya ada di pelajaran matematika, tetapi ada juga di bidang yang lain seperti kimia, fisika, itu masih ada ya. Jadi saya mohon kalian tolong memahami atau dipelajari kembali tentang logaritma ini. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, topik pembahasan hari ini yang pertama kita akan mengidentifikasikan definisi logaritma. Yang kedua, kita akan mengidentifikasikan sifat-sifat logaritma berserta contoh soal logaritma. Sebelum ke logaritma, kita akan memahami beberapa konsepan dasar logaritma. Misalnya di sini saya mempunyai 2 pangkat 3. Ini masih ada hubungannya tentang eksponen sebelumnya. Ini masih rangkaian dari eksponen dan bentuk akar. Nah, pada eksponen hasil dari 2 pangkat 3 yaitu 8. 8 ini itu hasil dari 2 pangkat 3. Gimana kita cari tahu 2 ini berapa ya? Nih, angka 2 ini tuh berapa bentuk lain dari 2 pangkat 3 itu 8. Nah, 2 ini dari mana? Nah, untuk mencari tahu 2 ini dari mana, kalian bisa menggunakan bentuk atau konsep dari bentuk akar, yaitu pangkat 3 akar dari 8. Berarti berapa dipangkatkan 3 hasilnya 8. Hasilnya ternyata 2. Nah, gimana kalau yang ditanyakan yaitu angka 3-nya? 3 ini gimana ya cara 3-nya gimana gitu. Nah, untuk mengetahui konsep ini, kita memerlukan bentuk konsep yang lainnya atau bentuk notasi yang lainnya dalam matematika. Nah, 3. Nah, 3 ini yaitu bisa menggunakan logaritma. Nah, logaritma di sini adalah 2 basis 2 log 8. Nah, 2 log 8 berarti kalau mengetahui konsep ini, hasil dari 3 ini adalah 2 log 8. Berarti 2 pangkatnya berapa yang hasilnya 8. 3 ini misalnya 3 kita lupakan, ada soalnya 2 log 8. Berarti kita ketahui untuk mencari hasilnya adalah 2 log 2 pangkat berapa yang isinya 8. Jadi, kalau kita bisa mendefinisikan dari konsep yang tadi, definisi logaritma yaitu inverse atau kebalikan dari eksponen. Inverse atau kebalikan dari eksponen. Kalau eksponen itu yang dicari hasil dari perpangkatannya. Nah, kalau dari logaritma tuh yang dicari adalah pangkatnya. Yang dicari pangkatnya. Tetapi kalau dalam bentuk akar yang dicari adalah angkanya, angka yang dipangkatkannya berapa. Nah, kalau logaritma tuh yang dicari adalah pangkatnya. Yang dicari adalah pangkatnya. Nah, dengan notasinya adalah A pangkat B sama dengan C. Ini adalah bentuk notasi dari eksponen. Nah, kalau menjadi logaritma jadinya A log C sama dengan B, yang dimana A ini sebagai basis. Nah, yang C ini sebagai numerus dan B ini sebagai hasil dari logaritma. Untuk baca notasi ini adalah basis log C
sama dengan B. Ingat, A itu adalah basis, C itu adalah numerus, B itu hasil logaritmanya. Nah, ada syarat ketentuan dalam logaritma. Yang pertama pada basis. Nah, pada basis ini A-nya harus lebih dari 0, yang artinya itu tidak boleh negatif, harusnya positif, entah itu pecahan ataupun bentuknya bilangan bulat. Nah, dan A-nya tidak boleh 0. Harusnya lebih dari angka 0, misalnya setengah boleh, 1 boleh. Nah, untuk syarat dari numerusnya yaitu lebih dari 0, sama ya, harus positif bilangannya. Nah, ingat notasi dari logaritma adalah basis log C sama dengan D. Nah, untuk memahami tentang konsep ini, saya ada soalnya. Contoh soalnya. Yang pertama yaitu contohnya, nyatakan bentuk eksponen berikut dalam bentuk logaritma. Jadi soalnya adalah eksponen, nah kita ubah menjadi bentuk logaritma. Yang pertama, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalau mengikuti konsepan ini, berarti 2 ini sebagai pangkat ini A. Berarti di sini 2 log 32 sama dengan 5. Karena si hasil logaritma itu hasil dari perpangkatan eksponen. Pangkat dari eksponennya, pangkatnya dari angka. Nah, benar kan? Benar, jadi isinya adalah diubah menjadi bentuk logaritma adalah 2 log 32 sama dengan 5. Untuk soal nomor 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti kalau menjadi bentuk logaritma yaitu 3 log 9 sama dengan 2. Karena hasil dari logaritma itu hasilnya ada pangkatnya. Yang ketiga, 9 pangkat 3 sama dengan 729. Bentuk logaritmanya yaitu 9 log 729 sama dengan 3. Nih, ingat, konsep dari logaritma itu adalah yang dicarinya adalah pangkatnya, kebalikan eksponen. Berarti yang dicari adalah pangkatnya. Benar nggak ya? Nih, kita cek. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Benar. 3 pangkatnya 2 hasilnya adalah 9. Begitupun yang nomor 3. Nah, sekarang kebalikannya. Kita ubah dari bentuk logaritma ke dalam eksponen. Soal yang pertama adalah 5 log 25 sama dengan 2. Berarti kalau kita mengikuti konsepan yang ini, jadinya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya nomor 2 adalah 7 log 49 sama dengan 2. Hasilnya adalah 7 pangkat 2 sama dengan 49. Yang ketiga, basisnya 3 log akar 3 sama dengan 1/2. Berarti kalau menjadi bentuknya eksponen adalah 3 pangkat 1/2 sama dengan akar 3. Karena hasil dari logaritma itu adalah pangkat dari sebuah eksponen, bentuk eksponen. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mengubah dari bentuk eksponen ke bentuk logaritma, terus logaritma diubah ke menjadi bentuk eksponen, kita akan mencari hasil dari logaritmanya. Yang pertama soalnya 2 log 4, berarti 2 pangkat berapa yang isinya 4? 2 pangkat berapa yang isinya 4? Ya, betul, isinya
2. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nomor 2. 5 log 625. Berarti 5 pangkat berapa yang isinya 625? Berapa? Nah, isinya adalah 4. Yang nomor 3, basisnya 3 log 81. Berarti 3 pangkat berapa yang isinya 81? Berarti 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3 berapa? Terus kali 3 berapa? Hasilnya adalah 4. 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Betul. Nah, untuk lebih memahami lagi, ternyata dalam bentuk logaritma juga sama halnya dengan eksponen dari bentuk akar, logaritma juga memiliki sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Nah, pada sifat-sifat logaritma ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sifat dasar, yang kedua adalah sifat operasi seperti tambah, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, yang ketiga ini disebut dengan sifat yang lumayan. Lumayan yang membuat kita berpikir agak sedikit lebih susah, tapi tidak susah-susah banget. Langsung aja ke sifat yang pertama, yaitu sifat dasar. Nah, sifat dasar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jika basisnya A log A sama dengan 1. Jika di sini lihat A, berarti di sini angkanya sama, basisnya sama. Kalau si A-nya sama ini hasilnya akan tetap 1. Hasilnya akan tetap 1. Contohnya yaitu 1000 log 1000. Karena ini A-nya sama, ini A-nya sama, berarti sama dengan 1. Ingat, berarti nih 1000 pangkat 1 isinya adalah 1000. Karena angka berapapun dipangkatkan 1, itu hasilnya akan angka tersebut. Begitupun dengan logaritma. Kalau A-nya 1000, lognya 1000, isinya akan 1. Yang kedua yaitu A log 1. Kalau menemukan hal seperti ini, A log 1 atau basis log 1, isinya atau jawabannya adalah 0. Jawabannya adalah 0. Ingat, kalau A dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Contohnya, 1000 log 1, isinya akan 0. Begitupun misalnya akar 2018 log 1 sama dengan isinya akan 0. Kalau lognya 1 berarti sama dengannya 0. Nah, ini adalah sifat dasarnya ada 2. Kalau menemukan A log A berarti sama dengan isinya 1. Kalau A log 1 jawabannya adalah 0. Selanjutnya ke sifat yang kedua yaitu adanya sifat operasi, yaitu tentang pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Nah, yang ketiga ini ada A log B atau basis log B dikali C. Nih, B ini yang dikalinya itu adalah angkanya ya, sebuah numerusnya, B kali C. Nah, kalau perkalian ini bisa dipecah menjadi pertambahan, yaitu A log B ditambah A log C. Kalau perkalian seperti ini bisa dipecah menjadi pertambahan. Hasilnya adalah A log B ditambah A log C. Contohnya 2 log 32 sama dengan, nah 32 ini kita pecah juga atau kita bisa bentuk lainnya, jadi 8 kali 4 hasilnya sama 32. Nah jadinya 2 log 8 kali 4.
4. Nah, kalau mengikuti sifat yang ketiga ini, bisa diubah atau dipecah menjadi pertambahan. Jadinya adalah 2 log 8 ditambah 2 log 4. Kita cari hasil dari 2 log 8. 2 pangkat berapa yang isinya 8? Yaitu 3. 2, begitu pun ini 2 log 4. 2 pangkat berapa yang isinya 4? Adalah 2. Jadinya 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Berarti hasil dari 2 log 32 adalah 5. Nah, untuk sifat selanjutnya yaitu A log B dikurangi A log C. Nah, ini dikurangi. Kalau dikurangi, itu lognya atau si numerus ininya bisa menjadi pembagian, yaitu A log B per C. Kalau tadi perkalian bisa diubah menjadi pertambahan, kalau pengurangan ini bisa diubah menjadi pembagian. Contohnya, yaitu A log 100 dikurangi A log 4. Nah, kalau pengurangan bisa diubah menjadi pembagian. Jadinya adalah A log dalam kurung 100 per 4. Nah, 100 bagi 4 berapa? 25. Berarti kita cari 5 pangkat berapa yang isinya 25? Berapa? Pangkat 2. Betul, berarti hasil dari 5 log 100 dikurangi 5 log 4 yaitu adalah 2. Kita selanjutnya ke sifat yang kelima. Yang kelima yaitu A log B pangkat N. Nah, kalau si numerusnya dipangkatkan, ingat, ini adalah A log B pangkat N. Si numerusnya dipangkatkan. Nah, si pangkat yang dalam numerus ini, nih, pangkat dalam numerus ini kalian pindahkan ke depan menjadi konstanta. Jadinya dikali. Jadinya adalah N dikali A log B. Kalau si numerusnya dipangkatkan, si pangkatnya pindahkan ke depan menjadi konstanta. Jadinya dikali N dikali A log B. Contohnya adalah 2 log 32. Nah, kita cari. Kalian bisa juga ini mencari pangkatan, kalau mau jadi pangkat kayak gini, bisa jadi faktor. Misalnya 32 dibagi 2 berapa, terus dibagi lagi sampai habis. Nah, jadi kalau dia udah perfaktoran 32 yaitu 2 pangkat 5. Jadinya 2 log 2 pangkat 5. Karena ini numerusnya ada pangkat 5, si pangkat 5-nya kita pindahkan ke depan di sini. Jadinya adalah 5 dikali basisnya 2 log 2. 5-nya tetap di sini kalian tulis 5. Nah, ingat 2 log 2. Si ininya basisnya sama, basisnya 2, ini basisnya 2. Nah, seperti ini. A log A sama dengan 1. Isinya berarti 5 dikali 1 adalah 5. Berarti jawabannya sama. Kayak yang sifat yang ketiga. Ini adalah 5. Ini adalah 5. Jadi kalian bisa menggunakan sifat yang kelima ataupun sifat yang ketiga. Kalau ininya perkalian berarti ditambah. Kalau operasinya pengurangan bisa diubah menjadi pembagian. Di sini pangkat si numerusnya dipangkatkan, ternyata si pangkatnya bisa dikedepankan menjadi konstanta. Selanjutnya sifat yang keenam. Nah, ini sama, si basisnya dipangkatkan, numerusnya dipangkatkan, yaitu A pangkat M log B pangkat N. Nah, si numerusnya dipangkatkan, si A-nya di basisnya dipangkatkan. Nah, sama dengan halnya sifat yang kelima. Si pangkatnya kita kedepankan, tetapi yang duluan adalah si numerus, pangkat yang dalam numerus, yaitu berarti N per. Nah, baru pangkat dari basis
M. Berarti di sini N per M dikali basis log B. Contohnya 8 log 4. Nah, kita ubah lagi ini 8-nya dipecah misalnya pakai faktor tadi 2 pangkat 3 log 4-nya juga sama pakai font faktor jadinya 2 pangkat 2. Nah, ini kan ada pangkat lagi. Nah, kita dulukan yang ini, yang numerusnya 2 per 3 jadinya nantinya. Log 2 basisnya 2 log 2. Nah, 2 log 2 hasilnya adalah 1. 1 dikali 2 per 3 hasilnya adalah 2 per 3. Maka hasil dari 8 log 4 adalah 2 per 3. Nah, ini adalah sifat dasar sama sifat operasi. Oke, kita ke sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang lumayan. Nah, lumayan di sini emang agak sedikit kita harus berpikir lebih keras lagi. Yang selanjutnya yang ketujuh, kalau misalnya ada notasinya adalah A log B. Nah, di sini tuh si B-nya nggak mau jadi numerus, tuh si A-nya juga nggak mau jadi basis, mau ditukar. Nah, bisa ditukar dengan syaratnya itu jadi pembagian. Jadinya adalah 1 per B log A. Si numerusnya pindah ke atas, yang di atas basisnya pindah ke bawah. Jadinya 1 per B log A. Contohnya 8 log 2. Nah, ini tuh mau ditukar katanya, bisa menjadi pembagian. Jadinya 1 per 2 log 8 sama dengan 1. Jadi 2 pangkat berapa yang isinya 8? Berapa yo? 3. Betul, berarti isinya adalah 1 per 3. Selanjutnya ke sifat yang ke-8. A log B. Ini ada dikali B log C dikali C log D. Nah, ini disebut dengan logaritma yang bentuknya perkalian. Kalau tadi adalah angka yang dikalinya, bisa dipecah. Kalau ini logaritmanya yang dikali. Nah, kalau kalian lihat di sini, numerus dengan basis selanjutnya itu sama angkanya. Ini B sama. Di sini si C-nya juga atau numerusnya sama juga dengan basis yang selanjutnya. Kalau kayak gini, kalian bisa ambil yang A lognya, yang depan ini, sama yang belakangnya. Jadinya yaitu A log D. Kalau menemukan seperti ini, si numerus dengan basisnya sama, terus selanjutnya juga sama. Si basis dan numerusnya sama. Yang sebelumnya dan yang selanjutnya, itu kalian tinggal ambil yang depan sama yang belakangnya. Jadinya adalah A log 8. Contohnya adalah ini. 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Nah, ini 2-nya sama. Terus ini 5-nya sama. Berarti kalian bisa diambil adalah 3 log 9. Kalau tidak seperti ini, kalian akan lebih susah. Kalian cari dulu 2 log 3 berapa. Terus nanti 2 log 5-nya berapa. Terus 5 log 9-nya berapa. Ini akan lebih susah. Jadi untuk mempermudah kalian tinggal ambil yang depan sama belakangnya. Jadi adalah 3 log 9. Jadi hasil dari 3 pangkat berapa yang isinya 9? Yaitu 2. Berarti hasilnya adalah 2. Selanjutnya, yang ke-9. A, nah ini kasusnya adalah kayak eksponen tetapi yang pangkatnya bentuknya logaritma. Jadinya A pangkat basis log B. Kalau seperti ini lihat, A-nya sama, ini AA-nya sama, itu artinya angkanya sama, basisnya sama. Kalau seperti ini, kalian langsung saja tulis angka yang numerusnya.
langsung aja nulis angka yang numerusnya. Contohnya 1000 pangkatnya 1000 log 2000. Nah, kalian langsung saja isinya jawabannya yang numerusnya. Hasilnya adalah 2000. Betul. Nah, sekarang sifat yang terakhir. Nah, ini adalah C log B sama dengan. Nah, ini kalau kalian perhatikan, nah, kalau seperti ini sama halnya dengan nomor 7 tadi, ini tidak mau dua-duanya menjadi basis atau dua-duanya nggak mau jadi numerus, dengan syaratnya dibagi, yang dimana cari A-nya tuh berbeda, yang di luar dari C dan B ini, jadinya A log B per A log C. Kita ubah ya, kalau tadi makan jadi 1 per. Nah, kalau ini kita cari si A-nya sesuatu selain angka C sama B di dalam C atau B-nya. Nah, contohnya jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Nah, tentukan hasil dari 5 log 12. Penyelesaiannya kalian ketahui dulu ya, harusnya di sini diketahui A-nya sama dengan 2 log 3 dan B-nya sama dengan 3 log 5. Yang dicarikan adalah 5 log 12. Nah, 5 log 12. Nah, ini kalian pakai sifat yang ke-10 ini. Nah, cari. Kita bisa nih. Kalau ini yang B-nya itu di atas, yang C-nya di bawah jadi penyebut, yang B-nya jadi pembilang. 3 log 12 per 3 log 5. Selanjutnya, nah yang 12 ini bisa dipecah menjadi 3 kali 4. Untuk mudah kalian juga bisa jadi 3 kali 4. Nah, ini pakai sifat yang ke 1, 2, 3. Pakai yang 3. Kalau angkanya perkalian itu bisa jadi pertambahan. Berarti 3 log dalam kurung 3 kali 4 per 3 log 5. Yaitu 3 log 3 ditambah 3 log. Nah, si 4 ini harusnya 3 log 4 lah ya. Karena 4-nya bisa diubah menjadi lebih sederhana, jadinya 2 pangkat 2. Nah, ingat nih, diketahui 3 log 5 sama dengan B. Berarti di sini kalian langsung aja tulis B. Nah, 3 log 5 sama dengan B. Langsung aja di sini kalian tulis B. Nah, 3 log 3. Sifat yang pertama dasar adalah isinya 1. Kalau si numerusnya dipangkatkan berarti bisa dipindah ke depan. Jadinya 2 kali 3 log 2 per B. Nah, betul kan? 1 ditambah 2 dikali 3 log 2 per B. Kita lihat yang 3 log 2 ini kalau secara tidak langsung sama aja kayak yang ini ya. Jadi A, ternyata itu bisa diubah menjadi 2 log 3 dengan caranya pakai sifat yang ke-7, yaitu 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Ini udah ketahuan. 2 log 3. 2 log 3 itu adalah A. Berarti sama dengan 1 per A. Di sini kita ganti. 1 ditambah 2 dalam kurung 1 per A per B. Nah, kita akan hilangkan, atau kita hasilnya ada A-nya. Di sini A-nya kita hilangkan. Jadi dua-duanya jadinya dikali A per A. 1 dikali A adalah A. Berarti di sini A kali 1 adalah A. A bagi A adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. Berarti di sini 2 ya. 2A ditambah 2. Di sini A kali B jadi A kali B. Berarti hasil dari 5 log 12 itu adalah A ditambah 2 per A B. Nah,
ini adalah sifat-sifat dari logaritma. Kita ulas lagi dari awal ya. Oke, kita ulas yang tadi ya. A yang sifat dasar. Yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Kalau punyanya A log 1 sama dengan 0. Kalau A log 1, lognya 1, berarti isinya adalah 0. Kalau perkalian, si angkanya dikalikan bukan lognya yang dikalikan, tapi angkanya yang dikalikan, itu bisa diubah menjadi bentuk pertambahan, operasinya diubah. Kalau pengurangan ternyata bisa diubah menjadi bentuk pembagian. Kalau si numerusnya dipangkatkan, si pangkatnya bisa dijadikan konstanta, pindahkan ke depan. Kalau si numerusnya dipangkatkan, si basisnya dipangkatkan, yaitu sama, kita menjadikan konstanta dengan cara si numerusnya yang pertama yaitu n, berarti M per yang dari basisnya yaitu pernya, pembilang jadi M. Nah, sifat yang lumayannya yaitu kalau misalnya A log B, kita tukar posisinya menjadi pembagian, yaitu 1 per B log A. Kalau menemukan yang selanjutnya, sifat yang ke-8 menemukan sifatnya sama nih. A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, kalau seperti ini, menemukan seperti ini, kalian tinggal ambil yang depan sama yang belakang, jadinya A log D. Nah, kalau seperti ini, yang selanjutnya sifat ke-9, kalau pangkat ya, eksponen. Nah, eksponennya atau pangkatnya itu bentuknya logaritma, dengan catatan si basisnya sama nih, A-nya sama nih. Kalian tinggal ambil yang numerusnya. Jawabannya tuh adalah yang numerusnya. Yang ke-10 juga sama. Ternyata posisinya gak mau jadi numerus, gak mau jadi basis. Nah, dengan caranya, dengan pembagian. Tetapi kalian harus mencari sesuatunya. A. Yang A ini harus cari berbeda dengan angka C dan B-nya. Oke. Mungkin sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat buat kalian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pemaparan materi ini. Bila ada yang ditanyakan, boleh saja komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.